Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu, NPM 19103030112, kelas IPA 1, S1 Pendidikan IPA, Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan terkait proposal penelitian yang sudah saya buat, yakni dengan judul Pengaruh Pembelajaran Sains Berbasis Aplikasi TikTok terhadap minat dan prestasi siswa di SMP Negeri 4 Magelang, di mana proposal ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bab yang dikaji ada 3, yang pertama bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, dan bab 3, metode penelitian. Pada bab 1, pendahuluan, itu berisi latar belakang. Di sini bisa dibaca sendiri karena terlalu banyak ya ini teman-teman. Nah ini. Kemudian ada identifikasi masalah, itu ada 4. Yang pertama adanya aplikasi TikTok yang mempengaruhi minat belajar sains peserta didik. Yang kedua adanya aplikasi TikTok yang menjadi salah satu pengalihan siswa terhadap kejenuhan belajar online. Yang ketiga adanya aplikasi TikTok mempengaruhi hasil belajar atau prestasi peserta didik. Yang keempat adanya tuntutan bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebiasaan baru siswa. Kemudian batasan masalah. Nah, batasan masalah ini ada 2. Yang pertama, ruang lingkup media sosial pada aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran sains. Yang kedua, hasil yang ingin dilihat oleh peneliti yakni hasil akhir peserta didik atau prestasi siswa dalam pembelajaran sains serta keterampilan guru dalam membuat video pembelajaran di aplikasi TikTok. Kemudian rumusan masalah. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana pengaruh pembelajaran sains berbasis aplikasi TikTok terhadap minat belajar, kualitas pemahaman, dan prestasi siswa. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara penggunaan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran sains terhadap perkembangan kreativitas dan keterampilan guru. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini mengacu pada rumusan penelitian tadi, di mana yang pertama dapat mengetahui pengaruh pembelajaran sains berbasis aplikasi TikTok terhadap minat belajar siswa, kualitas pemahaman, dan prestasi siswa. Yang kedua, dapat mengetahui keterkaitan antara penggunaan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran sains terhadap perkembangan kreativitas dan keterampilan guru. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama dapat meningkatkan semangat dan minat belajar siswa pada pembelajaran sains. Yang kedua dapat memperbaiki kualitas pemahaman dan prestasi siswa pada pembelajaran sains. Yang ketiga dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan siswa dalam belajar sains di era digital. Yang keempat dapat mengembangkan metode pembelajaran sains bagi guru SMP Negeri 4 Magelang dengan mengikuti kebiasaan baru dari siswa. Yang kelima, terciptanya masyarakat yang berliterasi sains. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni bab 2, tinjauan pustaka. Nah, di sini terdapat kajian pustaka. Nah, bisa dibaca sendiri. Ini. Kemudian ada kerangka berpikir. Yang pertama, observasi terhadap siswa terkait pengetahuan terhadap aplikasi TikTok. Yang kedua, pengelompokan sampel penelitian. Yang ketiga, penyebaran angket atau kuesioner. Yang keempat, pembuatan video oleh guru dibantu dengan peneliti. Yang kelima, penyampaian video ke siswa selama beberapa pertemuan. Yang keenam, melakukan uji pengaruh dengan melakukan ulangan harian terkait materi yang dijelaskan pada video. Yang ketujuh, hasil belajar dan prestasi siswa dapat dilihat. Dan selanjutnya, yang terakhir, video disebarluaskan ke masyarakat. Kemudian yang ketiga, metode penelitian. Di sini ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan metode korelasi. Nah, metode korelasi ini ialah metode penelitian yang mengaitkan antara satu atau lebih variabel yang terjadi dalam satu kelompok, yakni menghubungkan variabel terikat dan 2 variabel bebas. Adanya suatu tingkat dan hubungan ini penting karena dengan melihat tingkat hubungan yang ada, peneliti dapat mengembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian populasi dan sampel. Populasi yang dipakai pada penelitian ini yakni siswa kelas 8 di SMP Negeri 4 Magelang tahun ajaran 2022 yang terdiri dari 6 kelas. Kemudian untuk sampel,
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas 8 bawah dan kelas 8 atas. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling yang mana guna menentukan sampel yang akan dipakai dalam peneliti. Nah, peneliti mencampur semua subjek yang ada pada populasi sehingga semua subjek itu dianggap sama. Dengan demikian, maka setiap subjek memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Terus untuk variabel penelitian, di sini kita memakai variabel bebas dan terikat, di mana variabel bebas itu aplikasi TikTok, kemudian variabel terikatnya hasil belajar atau prestasi siswa. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, di sini instrumen dan teknik pengumpulan datanya memakai yang pertama angket atau kuesioner, yang kedua metode dokumentasi, yang ketiga observasi. Nah, di sini jenis penelitian dokumentasi itu untuk memperoleh informasi terkait nilai akhir peserta didik. Kemudian ada observasi itu untuk mengetahui pengetahuan mereka tentang aplikasi TikTok. Kemudian angket itu untuk mengetahui informasi terkait penggunaan aplikasi TikTok. Nah, selanjutnya ada keabsahan data di mana dilakukan uji validasi dengan rumus yang ada di paparan ini ya. Silahkan dipahami sendiri. Kemudian ada uji reliabilitas. Nah, ini juga terdapat rumusnya. Kemudian teknik analisis data. Nah, pengolahan data yang dilakukan itu ada 3 tahapan. Yang pertama editing, di mana pengumpulan data kemudian diedit. Yang kedua scoring, dalam pemberian skor dari pengukuran erat kaitannya terhadap masalah perskalaan. Nah, yang ketiga tabulasi, membuat tabel-tabel pada data yang diperoleh dari instrumen dan angket. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.